Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu mentega rasa pandan. Ini super lembut, moist, harum, enak banget. Cocok buat acara atau dijual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan ayak bahan-bahan kering terlebih dahulu. 290 gram tepung terigu protein rendah, 25 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, dan 1,5 sendok teh baking powder. Aduk rata. Siapkan wadah untuk menampung ayakan. Kita ayak bahan kering supaya nanti mudah tercampur ke adonan. Aku masukkan sedikit demi sedikit karena ayakannya nggak cukup. Kalau udah selesai diayak, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 300 gram margarin atau butter atau mix. Di sini aku pakai butter blend ya teman-teman, campuran margarin dengan butter. Tambahkan 220 gram gula pasir yang udah di blender halus. Ini aku ayak terlebih dahulu gulanya karena menggumpal-gumpal. Ini opsional aja ya. Kemudian kalau udah, selanjutnya kita mix sampai tercampur rata. Mix mulai dari kecepatan rendah dulu, kemudian lanjut dari kecepatan rendah perlahan naik ke kecepatan sedang dan menuju ke tinggi. Kita mix sampai mengembang, putih dan pucat. Sesekali boleh kita bantu dengan spatula seperti ini supaya rata. Lanjut mix sampai mengembang ya. Nah, setelah mengembang, putih dan pucat seperti ini, teksturnya jadi creamy. Selanjutnya masukkan 6 telur, tapi kita masukkan satu persatu, jangan dimasukkan sekaligus. Masukkan telur satu persatu dan lanjut di mix sampai telur menyatu ke adonan. Mix di kecepatan sedang agak tinggi. Nah, seperti ini. Lanjut kita masukkan lagi telur selanjutnya, tapi kita masukkan satu persatu, jangan dimasukkan sekaligus. Masukkan telur satu persatu dan lanjut di mix sampai telur menyatu ke adonan. Nah, seperti ini. Mix di kecepatan sedang agak tinggi. Lakukan terus ya sampai selesai. Kalau perlu kita bisa bantu ratakan adonan menggunakan spatula biar rata. Nah, setelah semua telurnya masuk, adonannya akan jadi seperti ini. Jangan kaget. Ini nggak masalah kalau pecah seperti ini adonannya. Sekarang kita masukkan setengah dari tepung yang udah kita ayak. Lanjut kita mix sampai tercampur rata menggunakan kecepatan rendah. Kalau sudah rata, tambahkan lagi setengah dari tepung yang udah diayak. Tuangkan 100 ml susu cair full cream. Dan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lanjut kita mix sampai tercampur rata menggunakan kecepatan rendah. Pastikan tercampur rata. Bisa kita bantu ratakan dengan spatula ya. Lanjut lagi mix menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, terakhir kita bisa tambahkan secukupnya meses coklat, tapi ini opsional aja. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Aduk sampai rata. Nah, adonannya udah selesai. Bisa kita tuangkan ke dalam loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin dan ditabur tepung terigu. Aku pakai loyang persegi ukuran 21 x 21 cm. Ratakan terlebih dahulu. Dan ini sebaiknya dihentak-hentakan dulu loyangnya untuk mengeluarkan udara berlebih. Tapi di sini aku kelupaan ya.
Lanjut kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 40 sampai 50 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau kira-kira udah mengembang dan matang, bagian atasnya terlihat coklat dan kering, kita bisa tes tusuk untuk melihat kematangannya. Jika hasil tusukannya nggak basah berarti udah matang ya. Bisa kita angkat dan keluarkan dari loyang. Biarkan suhunya turun baru bisa kita potong-potong sesuai selera. Nah teman-teman, ini udah turun suhunya, potong sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia bolu mentega rasa pandan dengan taburan meses di dalam bolunya. Dari penampakannya aja udah kelihatan lembut dan moistnya. Teksturnya seperti bolu mentega pada umumnya, rapat, halus, dan padat. Aromanya harum, menggugah selera. Nah, ini kita coba lihat teksturnya ya. Bolu pandannya selembut ini. Ini lembut, moist, enak banget. Kalau menurutku semakin diinapkan, semakin enak, semakin lembab dan harum. Simpan di wadah tertutup rapat dan bisa tahan di suhu ruang selama 3-4 hari. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.